Pada suatu masa, ketika hutan-hutan masih diselimuti kabut tipis dan suara burung bersahut-sahutan di pagi hari, 7 bidadari turun dari khayangan menuju sebuah telaga sunyi di tengah rimba. Air telaga itu sebening kaca. Pepohonan tinggi berdiri mengelilinginya seperti penjaga rahasia langit. Ketujuh bidadari mandi dengan riang, menebarkan tawa yang lembut seperti bunyi lonceng kecil tertiup angin. Namun dari balik rerimbunan, sepasang mata diam-diam mengawasi, seorang pemuda pencari rotan terpaku melihat keelokan mereka. Hatinya bergetar bukan hanya karena kagum, tetapi karena takut kehilangan keindahan yang belum pernah ia miliki. Diam-diam ia mengambil salah satu sayap milik seorang bidadari, lalu menyembunyikannya di tempat rahasia. Senja mulai turun, langit berubah jingga keemasan. 6 bidadari bersiap kembali ke khayangan, namun satu di antara mereka menangis panik karena sayapnya hilang. Mereka mencari ke sana kemari, di antara semak, di balik batu, di tepian telaga, namun sayap itu tak ditemukan. Malam hampir tiba. Dengan hati berat, 6 bidadari terpaksa meninggalkan saudari mereka seorang diri di bumi. Tangis bidadari itu pecah di pinggir telaga. Saat itulah sang pemuda keluar dari balik pepohonan. Dengan suara pelan, ia berkata, "Jangan takut, ikutlah denganku." Pemuda itu membawa sang bidadari ke pondok kecilnya di kaki gunung. Hari-hari berlalu, kesedihan perlahan berubah menjadi kedekatan. Dan tanpa terasa, keduanya saling mencintai. Mereka pun menikah. Hidup mereka sederhana namun damai. Setiap pagi mereka berkebun. Setiap sore mereka duduk di beranda pondok memandangi matahari tenggelam di balik bukit. Namun ada satu keanehan. Setiap kali memasak, sang bidadari selalu berpesan, "Wahai suamiku, jangan pernah membuka belanga sebelum aku kembali." Pemuda itu selalu mengangguk. Anehnya, padi di lumbung tak pernah habis. Bulan demi bulan berlalu, namun isinya tetap penuh, seperti pertama kali disimpan. Rasa penasaran mulai tumbuh di hati sang pemuda. Suatu hari, ketika istrinya pergi mengambil air di sungai kecil dekat pondok, ia mendekati belanga itu dengan jantung berdebar. Perlahan ia membuka penutupnya. Betapa terkejutnya ia, di dalam belanga hanya ada sebutir beras. Pantaskah sebutir beras cukup untuk makan kami berdua? Pikirnya. Tak lama kemudian sang bidadari kembali. Namun aneh, nasi itu tak kunjung matang. Waktu berjalan, air mendidih semakin lama, tetapi sebutir beras itu justru hancur terurai. Sang bidadari menatap belanga lama sekali, lalu perlahan ia menoleh kepada suaminya. "Wahai suamiku, apakah engkau membuka belanga ini?" Pemuda itu mencoba mengelak, namun mata sang bidadari mulai berkaca-kaca. Keajaiban itu telah hilang. Bisiknya lirih. Sejak hari itu mereka harus menumbuk padi seperti manusia biasa. Sedikit demi sedikit, isi lumbung mulai berkurang. Yang dulu terasa tak pernah habis, kini perlahan kosong. Hingga suatu pagi, ketika sang pemuda pergi mencari rotan ke hutan, sang bidadari masuk ke dalam lumbung untuk mengambil sisa padi terakhir. Tangannya mengais sampai ke dasar. Dan di sanalah ia menemukannya. Sepasang sayap putih yang telah lama hilang. Tubuhnya gemetar. Matanya membesar menahan tangis. Jadi, selama ini, suaranya pecah oleh luka. Ia sadar, cinta yang ia jalani ternyata berawal dari sebuah kehilangan yang disengaja. Dengan hati yang berat, ia memasak makanan terakhir untuk suaminya. Ia merapikan pondok kecil itu untuk terakhir kalinya. Lalu perlahan mengenakan kembali sayapnya. Ketika cahaya mulai menyelimuti tubuhnya, air matanya jatuh ke lantai pondok. "Aku mencintaimu, tetapi aku tak bisa tinggal dalam cinta yang dibangun dari kebohongan." Dan sesaat kemudian, ia terbang kembali ke khayangan. Menjelang sore sang pemuda pulang memikul rotan di pundaknya. Ia memanggil nama istrinya seperti biasa. Namun tak ada jawaban. Yang terdengar hanya desir angin dan bunyi bambu yang saling bergesekan. Ia mencari ke belakang pondok, ke kebun, ke sungai kecil, hingga ke telaga tempat pertama kali mereka bertemu. Tetapi sang bidadari telah pergi. Dengan napas gemetar, ia berlari menuju lumbung. Padi hampir habis, dan sayap itu telah tiada. Saat itulah dadanya terasa runtuh.
Ia jatuh terduduk di tanah. Untuk pertama kalinya ia menyadari bahwa cinta tak pernah bisa dipaksa tinggal bersama. Hari-hari setelah itu berubah sunyi. Tak ada lagi suara lesung di pagi hari. Tak ada lagi tangan lembut yang menyambutnya sepulang dari hutan. Tak ada lagi tawa yang dulu membuat pondok kecil itu terasa seperti surga. Pemuda itu tetap hidup, tetapi separuh jiwanya seperti ikut terbang bersama bidadari ke langit. Tiap senja ia duduk di bawah pohon rindang menghadap langit merah keemasan. Kadang ia berharap melihat bayangan sayap putih melintas di awan. Kadang ia memanggil nama istrinya pelan, "Aku rindu," meski tahu langit mungkin tak akan menjawab. Dan semakin waktu berjalan, ia akhirnya mengerti satu hal, bahwa kehilangan paling menyakitkan bukan ketika seseorang pergi, melainkan ketika kita sadar kitalah alasan mengapa ia harus pergi. Subscribe and share jika rindumu rindunya.